Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat maghrib mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula di awal kajian kita kali ini doa dan harapan saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir pada kesempatan malam kali ini senantiasa selalu sehat walafiat. Allah mudahkan dalam mencari rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah. Dan insya Allah Allah juga berkahi kehidupan kita, usia kita, dan juga keluarga kita. Dan insya Allah hari ini bersama saya Hanif Lutfi, kita akan membaca kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang mana kitab ini sesuai dengan judul kita kali ini, yaitu tentang fadilah atau keistimewaan dari hari Jumat. Ini sebagai lanjutan dan tambahan dari kajian kita berkaitan dengan sholat Jumat, ya, di mana salah satu keistimewaan tentang hari Jumat ini yaitu adanya sholat Jumat. Dan memang hari Jumat itu seperti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari yang mulia untuk umat Islam, sebagaimana kalau Nasrani atau Kristen itu punya hari yang mereka anggap istimewa, yaitu hari apa? Minggu atau Ahad boleh. Minggu Ahad sama aja ya. Nah, dan orang Yahudi punya hari namanya hari Sabat atau hari Sabtu. Tapi umat Islam datangnya belakangan, dapat harinya duluan, yaitu hari Jumat. Dan mungkin sebagian kita juga dulu kalau di pesantren itu hari Jumat juga hari yang menyenangkan ya, karena libur. Dulu kalau di pesantren itu kalau hari Jumat itu sebagaimana bapak-bapak hari Minggu ya, karena hari Jumat itu lepas dari rutinitas kajian harian, tapi kita biasanya mengadakan acara-acara yang luar biasa. Dan hari ini kita akan membaca tentang fadilah atau khasais atau kekhususan dari hari Jumat yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya namanya Nurul Lum'ah fi Khasaisil Jumu'ah. Ya, cuma mungkin saya belum terjemahkan dan saya sekali-kali ajak bapak-bapak untuk membaca Arab gundul ya Pak ya. Biar bapak enggak cuma lihat Arab gondrong, tapi sekali-kali baca Arab gundul ya. Enggak tahu kenapa kok disebut Arab gundul ya. Karena mungkin enggak ada jenggot dan enggak ada rambutnya mungkin. Ya, ini buku cukup menarik karena ternyata Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang ulama yang meninggal tahun 911 Hijriah, itu cukup terkenal ya, di kalangan ulama. Ternyata menuliskan keistimewaan dari hari Jumat itu belum nyari-nyari sampai ketemu ada 101 keistimewaan ya. Tinggal nanti kita mau bahas semuanya atau sebagiannya ya. Meskipun dari keistimewaan ini ada yang hadisnya sahih, ada yang hadisnya dianggap bermasalah ya. Tapi meskipun bermasalah dari sisi sanad, insya Allah ya, para ulama nanti tidak mempermasalahkan ketika hadis tadi berisi tentang sebuah fadilah atau keutamaan. Ya, kita nanti akan bahas. Yang pertama dari keistimewaan dari hari Jumat yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menampilkan hadis bahwasanya hari Jumat itu Aidu hadhil ummah, hari rayanya umat ini, dengan kata Aid ya, meskipun kadang-kadang kita nyebut dengan Idul Fitri, Idul Adha. Kata Aid itu sendiri ya, oleh orang-orang kita diterjemahkan apa? Idul Fitri berarti artinya apa? Hari
raya, ya. Aid itu artinya hari raya, yang kadang-kadang diartikan sebagai sesuatu yang berulang. Dari kata audah, yang artinya adalah berulang. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Nabi menyampaikan inna hada yaumu aidin. Ini adalah hari raya. Ja'alahu wa lil muslimin, yang Allah jadikan kepada umat Islam. Faman ja'a ilal jumu'ati falyaghtasil, siapa yang datang untuk sholat Jumat maka mandilah. Dan kita pernah membahas tentang ini. Wa in kana tibun falyamassa minhu wa alaikum bisiwak. Nabi menyampaikan, kalau kalian punya wewangian mau berangkat Jumatan jangan lupa dipakai. Ya, termasuk juga jangan lupa sikat gigi. Bayangkan, Nabi ini Pak, dia kan jadi utusan untuk membawa umat menuju kebaikan dunia maupun akhirat. Itu Pak, ngajari muridnya, mengajari sahabatnya, ngajari umatnya itu ngajari jangan lupa sikat gigi, ya Pak ya. Ada nggak Ustadz jamaah yang dirahmati Allah, besok kalau mau ngaji jangan lupa sikat gigi? Ini Ustadz kok terlalu detail ya Pak ya. Orang itu kalau kan di kantor juga mungkin nggak ada aturan, nggak berangkat kantor harus sikat gigi, ada nggak Pak? Paling berpakaian rapi gitu ya Pak ya, atau good looking kadang-kadang gitu. Itu Nabi Pak, kalau mau berangkat Jumatan jangan lupa apa? Sikat gigi. Bapak mungkin kalau bilang sikat gigi hari ini mungkin biasa saja, karena kita Pak diajari sikat gigi itu sehari berapa kali kalau diajari waktu sekolah? 3. 2. Rajin udah kalau 3. Mau tidur ya, terus apa? Bangun tidur. Mau kerja berarti 3 kali ya, 3 kali. Ini hari ini ya. Tapi Pak, penemuan sikat gigi itu oleh bangsa Eropa itu ketika ada Renaissance Pak. Makanya film-film yang model jadul-jadul itu kan, ya itu kan jarang sikat gigi ya Pak ya. Karena belum ditemukan yang namanya sikat gigi. Atau mungkin sudah ada tapi tidak semasif yang diajari Nabi. Nabi itu bahkan bilang, kalau saja tidak memberatkan umatku, saya perintahkan siwak setiap wudhu, bahkan setiap sholat Pak. Tapi akhirnya tidak, minimal ketika bangun tidur, ketika menghadap kepada Allah, setidaknya dalam keadaan wangi. Ya, ini termasuk kekhususan dari hari Jumat. Kalau mau berangkat Jumatan, jangan sampai lupa untuk mandi, kemudian pakai wangi-wangian, sikat gigi. Ini sudah sempurna, ya Pak ya. Kalau hari ini mungkin biasa saja, tapi bayangkan orang Arab ya suruh mandi Pak, karena memang mereka jarang mandi. Ya, setidaknya kalau mau ngumpul banyak orang, jangan lupa untuk dalam keadaan terbaik, biar tidak apa? Mengganggu saudara kanan kirinya. Karena kalau ada orang Pak, kok tidak mandi seminggu, kok berangkat Jumatan, itu kanan kirinya, itu insya Allah Pak, sholatnya agak minggir ya Pak ya. Ini bau banget siapa ini? Apalagi nggak sikat gigi, itu kalau pas sujud Pak, subhanallah, subhanallah gitu Pak ya. Itu samping kanan kirinya nggak jadi tasbih Pak, istighfar Pak, astagfirullah gitu ya. Ini termasuk kenapa disebut hari raya, karena kita disuruh untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang pertama ya. Termasuk nanti ada hadis yang lain ya. Wa akhrajat Tabarani fil Awsat an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi jum'atin minal jum'i ma'asyiral muslimin, wahai para umat Islam, inna hadza yaumun ja'alahu wa lakum aidan. Ini adalah hari yang dijadikan sebagai hari raya buat kalian. Faktasilu wa alaikum bisiwak, jangan lupa mandi dan sikat gigi ya Pak ya. Ini tentang keistimewaan yang pertama, hari Jumat itu hari raya buat umat Islam. Sebagaimana Bapak hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Orang itu kalau Idul Fitri, Idul Adha Pak, itu kira-kira ya, meskipun ada banyak atau tidak orang berangkat sholat id kok pakai kaos doang, itu ada nggak Pak? Ya ada ya Pak ya, tapi tidak banyak. Kalau berangkatnya kok suami istri, itu ya biasanya nyari yang sarimbit, yang apa? Couple ya Pak ya. Couple. Ada punya pasangan. Biasanya gitu biasanya, karena jarang-jarang. Nah makanya
sebisa mungkin hari Jumat itu kita menghormatinya dengan pakaian yang kira-kira kita anggap baik gitu ya. Setidaknya menjadi kebiasaan kita untuk memuliakan hari Jumat. Biar apa? Biar ya setidaknya kelihatan beda. Ya, kalau bapak-bapak ini mungkin biasanya pakai hari kerja, hari Jumat mungkin kira-kira boleh nggak pakai baju koko, itu boleh nggak coba? Boleh ya, nggak masalah. Ini sebagai bentuk penghormatan. Oh, ini umat Islam pakai hari Jumat pakai apa? Baju koko gitu. Atau setidaknya pakai baju yang rapi lah, untuk menjadi penanda, untuk menjadi pembeda antara hari yang mulia dengan hari yang lainnya. Meskipun hari lain ini bukan berarti tidak mulia. Ya Pak ya, setidaknya wangi-wangian dan sikat gigi. Ini yang pertama tentang khasais hari Jumat. Oke. Kemudian yang berikutnya apa? Yang kedua adalah annahu yukrahu shaumuhu munfaridan. Nabi ternyata menganggap makruh atau mengatakan bahwasanya, ya ini hadisnya ya Pak ya. Hadisnya nanti dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati ila ayasuma qablahu aw ba'dahu. Kalian jangan puasa hari Jumat saja kecuali satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Ya, meskipun hari Jumat itu mulia, ternyata Nabi tidak memperbolehkan orang untuk berpuasa khusus di hari Jumat. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena dianggap hari raya. Dan hari raya itu hari yang menyenangkan, ya Pak ya. Makanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu Pak, itu pakai baju yang bagus, termasuk dilarang haram untuk berpuasa. Bahkan hari raya Idul Fitri, kata fitri itu Pak, itu artinya tidak, aslinya Pak, itu bukan suci. Karena orang kan mengartikan Idul Fitri kembali suci ya Pak ya, kembali fitrah ya. Al-fitr itu artinya adalah makan. Hari raya makan. Ya, makanya kalau Bapak kok hari raya Idul Fitri kok makan opor, makan apa, itu ya memang dipersiapkan untuk makan-makan. Kalau Idul Adha bahkan lebih keren lagi. Makannya makan besar karena menyembelih hewan ya Pak ya. Ada kambing, ada sapi, ada onta, itu disembelih di hari raya Idul Adha. Makanya ketika hari Jumat dianggap hari raya, Nabi menyarankan jangan puasa khusus di hari Jumat. Ya, ini bukan berarti kalau kita punya hutang puasa dilaksanakan di hari Jumat dilarang, bukan. Tapi mengkhususkan untuk hari Jumat saja puasanya itu nggak boleh. Kalau mau sehari setelahnya, sehari sebelumnya. Oke ya. Ini bagi yang rajin-rajin puasa. Tapi kayaknya nih di sini nih kayaknya juga model-modelnya ini ya rajin nih. Rajin. rajin makan. Karena tidak semua orang ya. Ini termasuk salah satu yang dianggap makruh. Makanya ulama mengatakan tidak sampai level haram tapi makruh. Oke ya. Ini salah satunya apa? Salah satunya nanti suatu ketika istri Nabi Pak, ini dari Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika itu dakhala alaiha yaumal jumati wa hiya shaimah. Nabi itu pernah ke rumahnya Juwairiyah dalam keadaan puasa. Terus Nabi bilang, asumti, kamu puasa ya? Faqalat la, ya. Kemudian Nabi bilang, kemudian Juwairiyah bilangnya, enggak. Qala aturidina antasumi wadan, qalat la, qala faftiri, ya. Ini Nabi itu bilang, kalau kamu hari ini kok puasa khusus, maka besok puasa enggak? Kalau besok puasa, ya udah puasa saja. Tapi kalau besok enggak puasa, kalau bisa hari ini enggak usah puasa. Ya Pak ya, makanya kalau Bapak hari Jumat kok makan-makan, itu ya bagus juga. Dan hari ini sekarang kan setelah hari Jumat kan ada hari berkah Jumat ya Pak ya, atau Jumat berkah ya. Itu ya bagus juga. Ya, karena salah satu larangan Nabi, meskipun larangan ini tidak sampai level haram, ya kalau orang berpuasa hari Jumat tidak dilarang, tapi kalau mengkhususkan khusus hari Jumat untuk berpuasa, itu kalau bisa tidak, kecuali kalau sehari sebelumnya puasa, sehari setelahnya puasa. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, ternyata juga ada kemakruhan, ada larangan untuk mengkhususkan sholat malam khusus malam Jumat. Ya, hadisnya tadi ya, termasuk para ulama juga mengatakan ya, ini salah satunya ya,
Oke, fala taj'alu aidakum yaumasyamikum ila antasumu qablahu aw ba'dahu. Oke, ini termasuk salah satu larangan, termasuk Pak, kita juga disuruh untuk tidak mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam. Tapi kalau pas hari Jumat, malam Jumat kok Bapak bangun, ya Pak ya, kok sholat malam boleh nggak Pak? Boleh, ya. Kadang-kadang kan orang kan bangunnya kebetulan pas malam Jumat, ya sholat nggak apa-apa. Tapi kalau khusus malam Jumat kita sholat, itu tidak diperkenankan, ya Pak ya. Karena apa? Karena memang Nabi tidak memperkenankan. Oke. Kemudian yang berikutnya, ya, yang keempat adalah qiraatu alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insan fi subhiha. Nah, ini salah satu kesunahannya juga, meskipun tidak harus Pak ya. Di subuh hari Jumat Nabi mensunahkan untuk membaca alif lam mim tanzil dan hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Ini beberapa masjid kadang-kadang imamnya baca agak panjang. Ya Pak ya, kadang-kadang nanti di malam di Jumat pagi itu kadang-kadang nanti baca, nanti ada ayat sajdahnya. Ya, ala sajdahnya yang ada sujud tilawahnya. Ini termasuk salah satu kesunahan meskipun tidak harus. Oke Pak ya, ini termasuk salah satu yang disunahkan, yaitu membaca alif lam mim dan hal ata 'alal insan, ya. Ini termasuk wal hikmah min qira'atihim al-isyara ala ma fiha min dzikri khalqi adam wa ahwali yaumil qiyamah li anna dzalika kana yaqau yaumul jum'ati dzakara Ibnu Dihyah. Salah satu hikmah dari pembacaan dua surat tadi di hari atau di subuh hari Jumat itu adalah di situ ada cerita tentang penciptaan Nabi Adam dan tentang hari kiamat yang dua-duanya Pak itu terjadi di hari Jumat. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat dan akhir hari kiamat nanti atau akhir dari kehidupan manusia di dunia itu dimulai dengan munculnya matahari dari arah barat di pagi hari Jumat. Ya Pak ya, makanya kalau pas hari Jumat kok Bapak ke timur kok ngeliat kok nggak ada matahari, itu Bapak harus hati-hati. Jangan-jangan di barat sudah ada. Waduh, udah kiamat, semoga nggak nyampe ya. Ya, insya Allah kalau selama di sini masih ada ngaji, insya Allah enggak ya. Karena katanya kalau hari kiamat itu umat Islam atau umat yang beriman itu udah nggak ada, tinggal orang yang tidak baik. Dan nanti akan ada laki-laki satu yang perempuannya itu 50. Nah, tapi kalau hari ini insya Allah belum sampai itu, karena tahun 2022 itu BPS mengadakan survei di Indonesia, itu laki-laki perempuan itu masih 50-50. Jadi kalau misalnya ada orang kok pengen poligami dengan dalih kan perempuan lebih banyak, itu berarti dia nggak pakai sensus dari BPS Pak. Ya, karena ternyata imbang nih, di Indonesia imbang. Cuma jumlah janda lebih banyak daripada duda, iya. Kalau jandanya itu 11% dari sekian masyarakat Indonesia, tapi kalau dudanya itu cuma 3%. Kenapa? Karena ternyata dari sebuah pernikahan yang meninggal lebih dulu itu banyakkan suami daripada istri. Ya makanya banyakkan jandanya. Loh, bukan karena dimarahin terus, bukan. Tapi karena biasanya laki-laki perempuan itu Pak ketika nikah itu jarak usianya itu sekitar 5-10 tahun. Ya Pak ya, antara suami dan istri. Jarang kan ada orang menikah dengan teman sekelas kan, ya jarang Pak ya. Bahkan mungkin nggak boleh katanya. Kan teman sekelas kan nggak boleh. Teman sekelas Pak, sekelas kok dinikahi kan nggak boleh Pak. Kebanyakan. Kalau teman sekantor boleh. Jarang ya. Ya, meskipun mungkin dulu pernah pacaran gitu. Tapi kalau nikah nanti kan biasanya laki-lakinya kan agak nelat-nelat ya Pak ya. Kalau perempuannya kan usia 25 itu kan sudah ditanya kapan nikah. Kalau laki-laki 25 kan kok nggak kerja kan gitu. Nah, ini hari kiamat. Makanya termasuk salah satu hikmah dari pembacaan dua surat tadi, karena di situ ada penciptaan Nabi Adam dan akan datangnya hari kiamat dimulai di hari Jumat. Oke Pak ya, oke. Kemudian yang kelima, anna sholata afdhalus sholawat indallah, ya. Ini salah satu keistimewaannya itu sholatus subhi afdhalus sholawat indallah, yaitu hari Jumat itu sholat subuhnya dianggap
hari yang paling baik yang dikatakan sebagai sholat yang baik. Anna afdhalas sholati indawai sholatu subhi yaumal jamati fi jamaah. Ini ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, yaitu Nabi menyebutkan, meskipun sanadnya ini para ulama mengatakan bermasalah, ya Pak ya, oke ya. Tapi di sini dikatakan sholat yang terbaik, ya salah satunya adalah sholat subuh di hari Jumat secara berjamaah. Nah, ini meskipun secara sanad para ulama mengatakan ini bermasalah. Oke. Kemudian ya, ma minas sholawat sholatun afdal min sholatil fajri yaumal jumati fil jamaah wa ma ahsibu man syahida minkum illa maghfurun laha. Ini ada juga hadis, meskipun ulama mengatakan sanadnya dhaif ya, Nabi menyebutkan tidak ada satu sholat yang lebih utama kecuali sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Dan saya anggap orang yang sholat subuh di hari Jumat itu insya Allah kalau berjamaah maka dia termasuk orang yang diampuni. Ini fadilah yang berikutnya ya, meskipun secara sanad dianggap dhaif ya Pak ya. Kemudian yang ke-6, hari Jumat itu dikatakan sebagai sadatu al-jum'ah atau sayyidul ayyam. Sayyidul ayyam itu artinya apa? Tuannya hari-hari, maksudnya ketuanya hari-hari yang lainnya. Ya, ini di hari Jumat ya. Termasuk ya, nanti saya lanjutkan ini juga kesunahan di hari Jumat itu, dan ini hadisnya sahih, yaitu sami itu kata Abu Hurairah, saya mendengar an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati bi suratil jum'ah wa idza ja'akal munafiqun. Ya, selain tadi yang dibaca alif lam mim tanzil ya, kemudian ternyata juga Nabi di hari Jumat kadang-kadang membaca surat al-Jumu'ah dan juga surat Al-Munafikun. Ini ketika sholat Jumat. Ya, meskipun hari ini kalau ketika Jumatan kok yang dibaca dua itu, insya Allah besok-besok itu pengurusnya bilang, kalau bisa sholatnya jangan lama-lama. Karena surat Al-Jumu'ah itu meskipun nggak panjang-panjang amat, tapi kalau dibaca di hari Jumat itu ya mungkin sebagian orang merasa itu cukup panjang ya Pak ya. Kenapa? Karena hari Jumat aja ketika dibaca sabihis sama hal ataka hadisul ghasiyah itu kadang-kadang juga cukup dianggap dianggap cukup panjang kan gitu ya Pak ya. Nah, ini Nabi ketika hari Jumat membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun. Ya, kenapa digabungkan? Karena menjadi penanda kalau yang datang hari Jumat untuk Jumatan buat laki-laki yang tidak ada uzur, insya Allah selamat dari sifat munafik. Oke, ini yang berikutnya. Ya, insya Allah nanti saya akan pilih-pilihkan yang bagus-bagus yang kira-kira kita bisa laksanakan. Oke. Kemudian yang berikutnya, ya, ini termasuk salah satu keistimewaan hari Jumat adalah ada khutbah. Nah, saya lanjutin yang kira-kira kita sudah baca ya. Kemudian Jumat lagi yaitu nafyu karahatin nafilati waqtal istiwa. Ini tidak ada di hari yang lain, yaitu tidak adanya kemakruhan untuk sholat meskipun di tengah hari sekalipun. Ya, kalau hari yang lain Pak, ketika orang sholat kok tidak ada sebab khusus sebelumnya, itu ada waktu-waktu yang dimakruhkan. Misalnya setelah sholat subuh, setelah sholat asar ya, ketika matahari mau terbit, ketika matahari mau tenggelam, dan ketika matahari mau di tengah-tengah. Kalau kita hari ini ya kira-kira Pak, kalau ada bunyi titit itu bisa 5 menit sebelum bunyi itu awalnya Pak makruh untuk sholat yang tidak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya, misalnya tahiyatul masjid nggak makruh. Misalnya nih Bapak nih mau masuk ke masjid, sebentar lagi 5 menit lagi misalnya mau maghrib, itu kan berarti matahari mau turun ya Pak ya. Itu awalnya kalau sholat nggak ada sebabnya itu nggak boleh. Tapi kalau Bapak kok ke masjid, tetap ada kesunahan tahiyatul masjid. Nah, kalau kita musola gimana Ustadz? Nah, ini agak susah. Kenapa? Awalnya musola adalah masjid. Kalau dipakai untuk sholat 5 waktu,
Nah, musola kita ini kurang satu waktu. Apa Pak? Subuh ya Pak. Mungkin ada tapi mungkin kita nggak lihat ya Pak ya. Nah, makanya kalau kita datang ke sini misalnya karena kita masih anggap ini musola belum jadi masjid, maka tidak ada tahiyatul musola. Kalau ulama menyebutkan kalau tempat sholat kok dibagi 5 waktu meskipun tidak digunakan untuk Jumatan itu tetap namanya masjid. Nah masalahnya kita di sini cuma kurang satu aja, itu sholat apa? Subuh ya. Kecuali kalau ada orang yang sholat mungkin kita bisa tahiyatul masjid di sini. Tapi kalau kurang ya belum kita anggap sebagai masjid ya Pak ya. Oke, masih disebut sebagai musola. Nah ini di hari Jumat tidak ada waktu makruh untuk sholat apapun meskipun matahari di atas ketika mau masuk waktu sholat Jumat. Makanya kalaupun kita sholat di sini Pak, di atas di parkiran, meskipun tidak ada tahiyatul masjid, kalau kita sholat apa saja itu nggak masalah ya, meskipun sudah mau masuk waktu istiwa. Kenapa? Karena kekhususan hari Jumat ya Pak ya. Oke, ini salah satu kekhususan dari hari Jumat. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ya ternyata di hari Jumat itu ya dikatakan la tusjaru jahannamu fi yaumiha. Jahanam atau neraka itu lagi dipadamkan di hari Jumat. Meskipun Pak tentang ini nih kita juga kadang-kadang bertanya-tanyanya gini. Ustadz, katanya kalau hari Jumat itu nerakanya tidak dinyalain apinya ya Pak ya. Termasuk kalau mau masuk Ramadan ya, atau pas Ramadan katanya pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup. Kadang-kadang Pak kita juga nanya-nanya, lah emang surga udah ada? Terus neraka emang sudah ada ya kan? Tapi kalau sudah ada berarti nanti kalau pas hari kiamat kan rusak semua. Terus itu rusak lagi atau enggak? Termasuk juga kalau kadang-kadang ya kita bertanya-tanya gini, kan waktu Isra Mi'raj itu kan Nabi ketika Mi'raj dilihatkan surga dan neraka dengan penghuni-penghuninya ya Pak ya. Ada yang paling banyak penghuninya yaitu kalangan perempuan kan gitu Pak ya. Ini kadang-kadang orang itu bertanya-tanya, nah, terus surga sekarang itu emang ada penghuninya? Nah, terus kalau memang nggak ada, terus ngapain ya Pak ya? Kadang-kadang memang kita bertanya-tanya, meskipun sebenarnya kalau mau dijawab ya bisa, tapi kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Karena Pak, karena dimensinya memang lain Pak. Dimensi manusia yang terbatas ruang dan waktu dengan dimensi surga dan neraka itu memang lain. Makanya kita tidak bisa menjawab dengan dimensi kita. Contoh gini, orang itu Pak kalau bernapas itu kan harus dengan oksigen ya Pak ya. Tapi kalau orang kok tidak ada oksigen, bisa napas atau tidak? Contoh janin Pak, janin itu bernapas nggak Pak? Bernapas ya Pak ya, paru-parunya kan berfungsi. Cuma kan nggak ada oksigen yang seperti kita pakai hidung, tapi bisa bernapas, bisa. Emang bisa ya? Ya itu bisa. Makanya kita selalu membayangkan alam lain itu dengan logika kita Pak. Padahal bisa jadi logikanya berbeda. Misalnya ya orang yang di kuburan itu kan ketika sudah ditinggalkan pulang oleh orang-orang sampai dia dengar suara dari orang yang mengantarkannya, itu kan habis itu baru didatangi oleh 2 malaikat. Kemudian dibilang ya fulan bin fulan, terus dia melek, ya fulan bin fulan, terus dia bangkit, ya fulan bin fulan, baru ditanya. Ya kadang-kadang kita mikir, emang terus bangunnya gimana ya Pak ya? Kan kecil banget. Ya logika kita Pak selalu logika duniawi. Yang mana kadang-kadang logika itu nggak selalu bisa sama. Ya, makanya kalau ada orang bilang di kuburan itu salah satu sisanya itu kalau kuburannya sempit ya Pak ya, itu seperti bumi itu seperti menggencetnya. Nah, itu Pak logika itu logika film Pak. Film Indosiar ya Pak ya. Karena disebut sisa kubur itu seolah-olah sisa seperti kita. Padahal enggak. Nah, ini salah satu keistimewaan dari Jumat itu termasuk neraka itu tidak dinyalain, mungkin lagi dimatiin kompornya, cetak gitu Pak ya. Nah, di hari Jumat dan memang ada hadisnya dan hadisnya sahih. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, ini termasuk khususnya di hari Jumat meskipun para ulama menyebutkan sanadnya dhaif.
Ana lil jima'i fihi ajroini, yaitu hari Jumat itu kalau jima itu dapat 2 pahala ya. Makanya ada yang bilang sunnah gitu Pak ya. Hari Jumat itu salah satunya ini. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'ab bi sanadin dhaif. Ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi tapi sanadnya dhaif bahwasanya Abu Hurairah mengatakan Nabi bersabda, "Ayak jazu ahadukum ayujami ahlahu fi kulli jumatin fa innalahu ajrayn isnaini ajra ghuslihi wa ajra ghusli imraatihi." Ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi meskipun sanadnya dhaif, Nabi menyebutkan, apakah kalian tidak mampu untuk jima sejumat sekali? Kenapa? Karena jima hari Jumat dapat 2 pahala. Pertama, pahala dia mandi. Yang kedua, pahala menjadikan istrinya juga mandi. Ya, makanya Pak, kenapa hari ini disebut hari Jumat itu sebagai hari yang dikatakan sebagai jima itu salah satunya ini. Meskipun sanadnya apa? Dhaif ya Pak ya. Termasuk ya Imam Al-Baihaqi dalam sunannya juga menyatakan ya, ana usuila an rajuli yaqtasilu minal jannat bati yaumal jumati qala man fa'ala dzalika kana lahu ajron. Ada ya Makhul ini salah seorang tabi'in ditanya, kalau orang hari Jumat kok junub bagaimana? Oh, dia dapat 2 pahala ya. Makanya ada istilah hari Jumat itu apa? Mandi besar ya Pak ya. Ini salah satunya ini Pak. Meskipun kita hari ini bukan hari Jumat tapi malam apa? Jumat. Dan memang bagusnya ya setidaknya seminggu sekali ya. Ya, tapi kan anaknya udah banyak Ustadz gitu kan. Ya kan bisa biar tidak punya anak gimana caranya. Ini salah satunya ya. Meskipun secara sanadnya para ulama mengatakan apa? Dhaif ya. Tapi jima itu nggak pakai sanad dhaif aja, insya Allah juga bagus ya Pak ya. Nah, karena kalau kata kedokteran itu Pak, kalau bisa 2 hari sekali itu katanya awet muda Pak. Tapi kayaknya nanti apa namanya kasihan istrinya ya Pak ya, atau kasihan suaminya nih. Kasihan tetangga. Tapi ini ada kesunahannya meskipun secara sanadnya apa? Dhaif ya. Tapi kalaupun dilakukan juga bagus, nggak masalah, karena apa ya? Ini termasuk salah satu cara untuk apa ya? Tajaddud al-mahabbah, untuk memperbaharui rasa cinta. Apalagi kalau orang sudah punya anak. Justru semakin orang punya anak itu biasanya semakin jarang tidur bareng dengan istrinya. Apalagi anaknya itu kecil, itu biasanya yang nempel sama emaknya ya anak-anaknya ya, ya. Ya dulu bapaknya sih rajin, sekarang tersisihkan ya. Sekarang tidurnya di lantai, di sofa di depan TV. Kadang-kadang ya. Oh, pengalaman. Ini Ustadz kok kayak menceritakan pengalaman pribadi kayaknya. Makanya kalau dulu Pak, mungkin orang-orang dahulu itu istrinya bisa jadi lebih dari 1. Kalau di sana lagi libur bisa istri yang lain ya Pak ya. Kalau di sana masih punya anak bisa istri yang lain. Makanya Pak, ketika di Quran menyebutkan kalau kalian ngasih tahu istri kok ternyata istrinya itu nggak mau Pak, nggak mau dikasih tahu, ya kan? Kalau lagi kurang baik itu kan kita suruh menasihati, ya. Tapi kalau nggak mau dinasihatin kan caranya apa? Wah, juruhum fil madhaji. Kalian pisahlah tempat tidurnya. Ya. Ini kalau pakai logika hari ini, yang suka memisahkan diri malah istri. Malah suami kalau dipunggungin kok 3 hari 3 malam itu malah besoknya stres ya Pak ya. Ya. Kalau dulu ya ketika istrinya itu kok lebih dari 1, di sono dipisahin ranjang gampang karena di sono masih ada ranjang yang lainnya ya Pak ya. Kalau sekarang istrinya 1, sudah seminggu kok nggak ditanyain, nggak ditidurin bareng Pak, itu kerjanya udah nggak beres ya Pak ya. Makanya setidaknya seminggu sekali itu store ya Pak ya. Nah, apa namanya, ganti oli ya Pak ya. Ini omongan dewasa nih. Ini udah nikah semua kan ya. Kalau Ustadz ini kayaknya ya jarang-jarang pulang ya. Yang sabar ya. Ini ada, meskipun sanadnya apa? Dhaif. Makanya yang mengatakan sunnah Rasul, malam Jumat sunnah Rasul itu sebenarnya Pak secara sanad itu bermasalah. Ya, karena
hari Jumat atau malam Jumatnya Nabi ya nggak selalu harus jima gitu ya Pak ya. Tapi tetap bagus karena dengan itu orang pasti mandi Pak. Ya, kalau dulu kan disunahkan mandi, ya kalau sunah kan nggak mandi nggak apa-apa. Tapi kalau junub mau nggak mau harus apa? Mandi kan gitu ya. Oke, dan kemarin juga kita sudah bahas tentang disebut mandi hari Jumat itu kapan mulainya. Ada yang bilang dimulai sejak setelah masuknya waktu sholat subuh. Ada yang bilang setelah terbitnya apa? Matahari. Karena dimulai hari kalau dalam apa namanya syariat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ya setelah sholat subuh atau setelah masuknya waktu subuh atau setelah terbitnya apa? Matahari. Kenapa? Karena orang berpuasa itu dimulai bukan ketika terbit matahari, tapi ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Ya. Dan orang tidur di jam 5 itu tidur malam atau tidur pagi, Pak? Tidur pagi, ya Pak ya. Makanya ada yang bilang kesunahan mandi hari Jumat itu dimulai sejak setelah masuknya waktu sholat subuh. Ya, makanya ketika bapak-bapak kok malamnya jima, nggak harus mandi dulu. Yang penting sebelum tidur sunahnya adalah wudhu. Kok nanti sudah subuh terus kita mandi junub, itu berarti sudah mendapatkan fadilah untuk mandi hari Jumat. Ya, ini beberapa ulama mengatakan begitu karena hari itu dimulai sejak apa? Terbitnya fajar. Ya, ada yang bilang terbitnya matahari. Ini ikhtilafnya di situ. Makanya dari ikhtilaf itu Pak, nanti ulama berbeda pendapat terkait menghitung malam. Kan malam itu kan ada sepertiga malam, tengah malam, sepertiga malam terakhir, kan gitu Pak ya. Itu ngitungnya sepertiga itu dibagi 3 itu bagaimana baginya? Apakah dari 6 ke 6? Kalau 6 ke 6 kan 12. Berarti kalau sepertiga malam pertama itu berarti 4 jam pertama, kan gitu Pak ya. Kalau sepertiga malam terakhir kan berarti 4 jam terakhir, jam 6, 5, 4, 3. Berarti sepertiga malam terakhir dimulai dari jam 3. Tapi beberapa ulama mengatakan enggak lah, kan enggak sampai jam 6. Dari 6 jadi 6 enggak sampai ke jam 6, kan sampai jam setengah 5 ya Pak ya. Berarti dari jam 6 sampai jam setengah 5, berarti enggak utuh 12. Berarti berapa dong? Ya 10,5 gitu kan. Makanya sebagian orang itu mengatakan tengah malam itu enggak jam 12, tapi jam 11-an ya. Tapi ini perbedaan dalam cara menghitung malam ya Pak ya, dan cara menghitung hari di dalam syariat. Tapi kalau dalam keseharian kita punya standar AM/PM ya Pak ya. AM/PM itu singkatannya apa? Habis malam ya Pak. Kalau PM bangun malam. Itu untuk mempermudah. Saya dari dulu itu ya bingung aja AM/PM itu. Makanya dipermudah habis malam sama pengen malam ya Pak. Kalau habis malam berarti jam 12 pagi ke sono gitu Pak ya. Kalau PM itu berarti yang malam atau yang siang? Yang siang. Kalau yang AM berarti yang malam, tapi ada siangnya juga ya. Karena kata pagi itu pun kalau dalam penggunaan AM/PM itu juga tidak mulai dari subuh ya Pak ya. Dimulai sejak dini hari kan ya. Jam 1 itu kan nggak 1 malam. Jam 2 itu kan sudah dini hari ya Pak ya. Sudah dini hari. Ya, ini tentang penggunaan itu memang jadi perdebatan. Tapi kalau khusus untuk hari Jumat, orang kalau sudah mandi Jumat ketika habis sholat subuh sudah dianggap mendapatkan kesunahan untuk hari Jumat itu. Makanya kalau bapak-bapak kok rumahnya Depok, berangkatnya kok habis sholat subuh ya Pak ya, kok habis sholat subuh kok sudah mandi besar, berarti hari itu sudah termasuk mandi Jumat. Artinya kalaupun nanti di kantor kok nggak mandi lagi, insya Allah sudah dapat fadilah untuk mandi Jumat. Oke. Kemudian selanjutnya ya, ini tadi sudah saya bahas tentang dia disunahkan untuk menggunakan baju yang terbaik ya. Ini termasuk salah satu kesunahannya, dan orang Arab itu dianggap baju terbaik itu biasanya baju putih ya. Oke, nih man iktasala yaumal jumati wastanna wa massa min tibin in kana indahu wala bisa min ahsani sabi summa kharaja hatta yatal masjid falam yatakhatta raqaban nas summa raka'a ma syaa Allah yarka wa ansata idza kharaja imam kanat kafaratan ma bainaha wa bainal jumati allati kanat qablaha. Ini hadis menyebutkan orang itu kalau hari Jumat mandi Jumat, kemudian siwak, memakai wangi-wangian, kemudian memakai baju yang terbaik, kemudian keluar ke masjid, tidak melewati punggung orang, kemudian dia rukuk, terserah rukuknya berapa.
Makanya rukuk terserah rukuknya berapa Pak. Sebenarnya hari Jumat itu tidak ada batasan sholatnya berapa rakaat sebelum sholat Jumat. Ya meskipun tidak di masjid. Makanya kalau Bapak kok di sini kok datang setengah 12 padahal zuhur jam 12 lebih, daripada bengong nganggur Pak, itu boleh sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Ya berdiri takbir, rukuk sujud salam, takbir lagi. Meskipun mungkin sampingnya itu bingung, ini orang sholat apa utangnya banyak ya Pak ya. Makanya doanya itu serius ya. Mungkin biasanya kalau kita kan memperbanyak baca Quran gitu ya. Tapi kalaupun rukuk sebanyak-banyaknya atau sholat sebanyak-banyaknya itu nggak masalah. Terus sholat apa Ustadz? Ya sholat itu nggak harus ada nama sholatnya pun boleh. Kalau mau disebut duha juga boleh, atau setelah wudhu juga boleh, atau sholat sunnah mutlak juga nggak masalah ya Pak ya. Tapi kalau di masjid ada juga kesunahan tahiyatul masjid. Tapi kalau kita nggak di masjid nggak apa-apa, selama khatib tidak naik atau belum naik ke atas mimbar ya Pak ya. Oke ya. Oke. Makanya wa ansata idza kharajal imam, dan ketika imam sudah khutbah dia mendengarkan dengan seksama, maka dosanya Pak di antara Jumat yang lalu dengan yang sekarang itu diampuni, bahkan tambah 3 hari. Berarti 10 hari. Yang mungkin Pak kalau kita lakukan, kita yakin kan kita dosanya banyak ya. Ketika nanti dihisab ternyata loh kok nggak ada dosanya ya Pak ya. Kan yang diharapkan begitu, bukan sebaliknya. Seolah-olah kita udah banyak, udah baik, sering ke masjid, ternyata loh kok dosanya banyak ya. Kan sedih ya Pak ya. Kenapa? Karena sayangnya, bukan sayangnya sih, ini kita itu sayangnya, ya sayangnya lagi ya, nggak bisa ngecek saldo pahala ya Pak ya. Bapak nih ketika awal bulan gajian udah masuk, bisa dicek kan gitu Pak ya. Terus bisa dicek laporan bulanannya. Kalau di HP kan sekarang kan pakai HP ya. Ini sebulan ini uang masuk berapa, keluar berapa, kan bisa ya Pak ya. Waduh ini termasuk boros nih. Oh ya udah bulan depan ngirit. Kenapa? Karena mendekati Ramadan. Karena ada laporan apa? Kredit dan debitnya. Kan bisa ya Pak ya. Kita kan masuk rekening kita nih. Oh bulan ini beli apa? TV baru. Oh ini sekolah bayar. Waduh pengeluarannya banyak ya. Tapi pemasukannya segini. Itu kan kita bisa warning ya Pak ya. Oh ya udah berarti kita keep dulu, nggak usah jalan-jalan dulu kan gitu Pak ya. Karena kita bisa cek saldo dari keuangan kita. Tapi kira-kira Bapak bisa cek saldo kebaikan dan keburukan nggak Pak? Nggak bisa ya Pak ya. Dan ada indikasinya nggak? Ya kita mungkin bisa ngecek sendiri, keimanan itu naik turunnya bisa. Tapi saldo kebaikan itu bener-bener nggak ada cek-cekannya ya. Dan nanti bener-bener di akhirat bener-bener seperti orang membuka tabungan yang kelihatan. Kira-kira baik dan buruknya itu banyakkan mana? Kalau ternyata kita yakin keburukan kita lebih banyak, ternyata di akhirat kok ternyata sudah dihapus keburukan-keburukan itu, seneng nggak Pak? Seneng ya Pak ya. Tapi kalau sebaliknya, ya kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin zakat, rajin sebagainya, ternyata kita mengamalkan sesuatu yang gara-gara amalan itu bisa jadi pahalanya luntur, atau bisa jadi pahalanya untuk orang lain Pak. Itu saya kira lebih menyedihkan ya Pak. Kita sudah rajin sholat, rajin sedekah, rajin ke masjid, tapi ternyata Pak utangnya nggak dibayar, padahal mampu ya Pak ya. Orang dia nggak minta Ustadz, yang nggak minta kan belum tentu dihalalin ya Pak ya. Itu salah satu apa? Pahala kita kalau kita utang nggak dibayar, itu salah satunya adalah nanti di akhirat Pak. Orang yang memberi utang itu Pak bisa untuk menarik hutangnya dengan cara mengambil pahala dari orang yang berutang kok nggak dibayar ya. Kadang-kadang juga kita beribadah tapi ternyata ada riya, ada sum'ah, ada sombongnya, itu Pak bisa hilang ya Pak ya. Nah kan sedih ya, kita sudah umroh berkali-kali, hampir tiap tahun umroh, tapi ternyata Pak umroh itu untuk apa? Untuk prestis ya Pak ya. Nah, untuk dipamerkan, itu kan khawatirnya nanti jadi hilang ya, atau zolim terhadap orang lain, ngata-ngatain ya Pak ya, zolim fisiknya, zolim verbalnya, itu kan akan diminta pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya setidaknya ada penghapus dari dosa, salah satunya itu hari Jumat kita bersekuan dan sebaik-baiknya, mulai dari rumah sudah mandi, pakai wangi-wangian, pakai baju bagus, datang ke masjid, datang dengerin khutbah ya Pak ya, sampai pulang insya Allah jadi penggugur dosa. Satu Jumat ke Jumat berikutnya
dan tambahan 3 hari. Oke ya. Oke, dan insya Allah ini masih banyak karena baru 30. Kira masih ada pertemuan lagi sebelum puasa atau udah nggak ada nih? Oh masih ada ya, April itu bulan tanggal 7 ya. Nah, besok insya Allah saya pengen bahas lebih spesifik tentang hubungan hari Jumat dan kuburan. Karena kuburan itu Pak, kalau di hari Jumat itu biasanya katanya setan-setan keluar ya Pak ya. Makanya orang kalau hari Jumat itu kan pada ngeri lewat kuburan ya Pak ya. Bener nggak ya? Terus apakah ada kesunahan ziarah kubur hari Jumat? Apalagi Pak di Jawa itu ada istilah Jumat Kliwon ya Pak ya. Malam Jumat Kliwon itu katanya Pak Susana keluar ya Pak ya. Ya Susana sekarang udah meninggal ya. Rahimahullah ya. Nah ini gimana? Insya Allah nanti saya akan lanjutkan karena memang ada kekhususan. Apakah ada kekhususan baca Quran di hari Jumat di kuburan ya? Nanti kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya. Tapi untuk hari ini insya Allah kita cukupkan dulu. Tapi sebelum kita melaksanakan sholat Isya, saya akan buka tanya jawab biar ada tambahan informasi yang barangkali mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi tentang tema juga boleh, tentang yang lainnya juga boleh. Dan insya Allah nanti kita sholatnya langsung ya, tanpa azan, langsung iqamah. Ada? Nah kalau nggak ada berarti ya azan dulu berarti. Ada nggak? Nah, boleh sampaikan apa gitu boleh. Nggak ngangkat tangan kok, nggak suruh nanya. Kecuali kalau yang nanya dapat hadiah itu mungkin. Boleh. Kalau zaman dulu itu kan disunahkan untuk siwak. Nah, kalau Siwak. dengan sikat gigi itu ada perbedaan nggak? Ini apa terbaru siwak? Betul, bagus nih. Oke. Karena ada sebagian yang masih pakai kayu ya, kayu arok. Sebenarnya siwak itu adalah membersihkan gigi dengan apapun, yang penting bersih. Di zaman dulu pakai kayu. Kalau hari ini pakai sikat gigi, insya Allah lebih bersih. Apalagi pakai alat yang membersihkan karang gigi ya. Ngomong itu berarti lebih bersih lagi. Artinya sikat gigi hari ini berarti sikat gigi siwak plus plus. Kenapa? Kalau dulu sikat giginya siwak itu nggak pakai wewangian. Kalau sekarang plus wangi-wangian. Makanya saya bilang plus plus kenapa? Karena kotorannya terangkat iya. Apalagi dengan sikat gigi plus pakai pasta gigi berarti plus wangi-wangian. Makanya sikat gigi hari ini itu siwak plus plus. Dan siwak itu nggak harus pakai kayu. Itu hanya salah satu media saja untuk membersihkan gigi dengan kayu. Kalau sekarang kok ada sikat gigi berarti itu lebih bagus. Meskipun kadang-kadang orang haji umroh itu Pak sering banget ngasih oleh-oleh apa? Kayu ya Pak ya. Ya nggak apa-apa karena itu yang paling murah. Dan yang datang ke rumah kan banyak orang. Ya udah kasih kayu aja kan murah ya Pak ya. Nah sebenarnya Pak nggak harus itu. Tapi kalau pakai itu ya nggak apa-apa. Tapi dalam penggunaan sikat gigi ini kadang-kadang nggak pasnya. Awalnya Pak sikat gigi itu memang disunahkan ketika mau sholat, tapi bukan ketika mau takbir Pak. Kalau bisa ketika wudhu. Kenapa? Karena kalau mau sholat gitu ya, itu yang sanan kirinya itu nggak nyaman. Apalagi Pak terus saku ini. Ya berarti kan malah ini ya, malah kotor ya. Makanya bagusnya malah ketika wudhu itu lebih bagus. Dulunya pakai sikat itu dari kayu. Kalau sekarang modern seperti itu bahkan lebih bagus karena plus dengan apa? Minyak wanginya atau dengan wangi-wangiannya. Berarti sudah mewakili. Oke. Yang lain ada? Nah, cukup ya. Kalau cukup berarti insya Allah kita cukupkan dulu. Ini saya kira ya insya Allah nanti di pertemuan berikutnya masih ada banyak. Nanti saya pilih-pilihkan yang kira-kira jadi pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Misalnya antara surat Al-Kahfi dan surat Yasin itu kadang-kadang jadi pembeda antara kita dan bukan kita ya. Oh ya isinan, oh masih jadul ya. Doif itu kan gitu ya. Kita kan sekarang kahfian gitu kan ya Pak ya. Nah, terus gimana dong gitu kan. Meskipun kadang-kadang bab Yasin ini Pak, ini unik-uniknya orang Indonesia itu dalam bab Yasin itu. Ada yang sampai menganggap Yasin itu bukan Quran. Tapi sendiri karena cetakannya beda. Dan kadang-kadang kamu baca Quran enggak, baca Yasin lah kan. Yasin Quran ya Pak. Saking
taunya cuma Yasin ya. Meskipun juga kadang-kadang ada orang yang antipati terhadap Yasinan, seolah-olah orang yang baca Yasin itu sesat, orang dibaca Quran kok sesat ya Pak ya. Ini dua orang ini Pak suka berantem nih antara yang dikit-dikit Yasin, dikit-dikit Yasin itu sesat ya. Makanya ada yang sampai nggak mau baca Yasin. Kenapa? Wah kan nggak ada dalilnya ya Pak ya. Lah orang baca surat Al-Munafikun aja boleh ya Pak ya, meskipun nggak ada dalilnya. Giliran baca Yasin kenapa jadi nggak boleh kan gitu. Nah ini nanti dalam bab Yasin dan Jumatan itu juga apa ya, banyak masalahnya. Makanya insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ya Pak, saya akan coba apa ya, kumpulkan antara Jumat dan kuburan dan jin ya Pak ya. Ini hubungannya apa? Karena hari Jumat itu kadang-kadang jadi ngeri Pak. Kalau malam Jumat ya, dan acara TV itu Pak, kalau hari Jumat malam Jumat itu acara horor-horor. Nggak tahu mulai kapan. Karena gini ya, ini ada kecenderungan Pak, mungkin kita nggak kerasa, tapi akidah kita itu harusnya ditata kembali berkaitan dengan alam gaib. Kok bisa? Kuburan itu Pak, itu alam barzah, tapi diidentikan dengan alam jin. Padahal alam barzah dan alam jin itu dua hal yang berbeda. Bapak nih, sama orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal kok pakai pocong, itu kira-kira takutan mana Pak? Takutan orang yang sudah meninggal. Malam lewat apa kamar mayat, kira-kira Bapak takut nggak? Takut nggak Pak? Merinding. Berarti menakutkan nggak orang meninggal itu? Iya Pak ya. Nah ini kadang-kadang kita nggak sadar Pak. Nggak sadarnya maksudnya gini, alam barzah itu beda dengan alam jin ya. Dan orang yang meninggal kadang-kadang Pak, itu dia punya jin yang menemani, namanya korin ya. Ini kita kenapa hari ini takut dengan kuburan? Karena tadi mengeksploitasi setan-setan untuk menjadi komoditas yang bisa dijual, entertain Pak ya. Dulu Nabi itu kan meninggal di kamarnya siapa? Aisyah. Pertanyaannya, Aisyah itu pindah kamar nggak? Enggak, berarti tidurnya bareng apa? Kuburan Pak. Aisyah itu tidurnya di samping kuburan Pak. Dan ketika Abu Bakar meninggal masih di situ. Tapi giliran Umar meninggal, kamarnya disekat, bukan karena takut, cuma karena kan dia bukan siapa-siapanya. Nggak enak Pak ketika apa, ganti baju ya Pak ya. Ketika habis mandi itu merasa nggak nyaman Aisyah itu, karena Umar bukan siapa-siapanya Aisyah. Kalau Abu Bakar bapaknya, Nabi suaminya, makanya biasa saja. Kalau hari ini Pak, kuburan itu ngeri karena banyak apa? Setannya. Ya mulai kapan kuburan jadi tempat setan? Nah ini semoga nanti saya bisa bahas di pertemuan berikutnya, khususnya Pak tentang hari Jumat dan kuburan ya Pak ya, tentang sunnah ziarah kubur, terus baca Yasinnya bagaimana, terus arwahnya itu kalau di hari Jumat bagaimana gitu ya Pak. Semoga nanti kita bisa dibahas di pertemuan berikutnya. Dan kalau nggak salah tanggal 7 ya, Selasa pekan pertama berarti ya, pertama atau kedua? Ya pokoknya tanggal 7 lah ya. Semoga bisa hadir lagi, karena alhamdulillah masjidnya, musolanya semakin nyaman. Kalau pertemuan yang lalu lumayan, kalau di pertemuan lalu kan bawahnya belum ada karpetnya, sekarang udah ada ya. Makanya semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi saksi untuk waktu kita yang kita gunakan sebagai kebaikan ya Pak ya. Ya, dan semoga kita diberkahi oleh Allah dari kehidupan kita. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.